Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Seperti biasanya saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakan apa saja yang kalian temukan sebagai pokok permasalahan di dalam Al-Quran yang kalian hafalkan. Pesan saya berkali-kali, jangan sampai menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya. Jadi kalau dibalik, hafalkan Al-Quran dengan terlebih dahulu memahami artinya. Karena berdasarkan penelitian saya, sementara ini menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya itu tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Coba bayangkan kalau 7 kali lipat tuh gimana? Kan berat sekali ya. Padahal nanti setelah kalian hafal Al-Quran wajib murojaah sehari minimal 6 juz. Kalau minimal 6 juz kita rata-rata kalian harus murojaah 3 jam. Karena 1 juz rata-rata kita baca kira-kira 30 menit ya kan? 30 menit. Kalau harus baca 6 juz berarti 3 jam. 3 jam itu kalau mengerti artinya. Kalau 7 kali lipat berarti 3 kali. Tadi berapa? Ya 3 kali 7. 3 kali 7 berarti berapa? 21 jam. Kalian harus murojaah selama 21 jam. Nah, kemudian saya simpulkan berdasarkan data yang saya punya juga, menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya itu tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 5%. Kalau ada orang mengatakan hafal Al-Quran tapi tidak mengerti artinya, saya pengen tahu orangnya gitu ya. Saya selama ini sependek umur saya ini baru tahu ada orang hafal Al-Quran tidak mengerti artinya. Ini yang saya tangani ya. Tidak mengerti artinya itu baru 1 orang. Yang tidak mengerti artinya tapi bisa hafal 30 juz itu 1 orang. Nah, kemudian ada 1 lagi tapi sudah senior. Dia harus murojaah sehari minimal 10 juz. Minimal 10 juz ya. Tapi kualitasnya saya tidak pernah mengetes. Nah, kalau yang lain-lain saya sudah pernah ngetes. Kalau tidak mengerti artinya kualitasnya buruk, kualitas hafalannya buruk. Maka kalian betul-betul harus memulai dari mengerti artinya. Setelah mengerti artinya baru kalian hafalkan. Setidaknya arti secara literalnya dulu. Lebih bagus lagi kalau langsung memahami konteksnya. Maka ini kesempatan-kesempatan kita ini kita gunakan untuk memahami Al-Quran secara detail, kata per kata, dan kemudian juga konteksnya lebih bagus lagi ya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan semuanya boleh bertanya ya, sampai sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang makna surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Saya bingung memahami tentang wa'arid anil jahilin yang artinya serta jangan pedulikanlah orang-orang yang bodoh. Bukanlah kita seharusnya memedulikan orang bodoh agar bisa Justru di ayat ini malah kita diperintahkan untuk jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Bagaimana pendapat Abah tentang itu? Syukran Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah kenapa justru di ayat 199 surat Al-A'raf itu Allah melarang kita untuk berhadapan dengan orang yang jahil. Disuruh berpaling, berarti kan dilarang berhadapan. Jangan hadapi gitu maksudnya. Jadi kita disuruh untuk berpaling, ya kan? Nah, coba kita buka sekarang Al-Qur'annya. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili. Artinya adalah khud, ambillah arti aslinya. Di situ diartikan jadi berikanlah. Kamu berikanlah Muhammad al-afwa kalau di bahasa kita itu maaf ya, maaf. Jadi maaf itu bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sering saya bilang bahwa
kalau kita mau serius belajar Al-Quran itu sebenarnya mudah, karena banyak sekali kata-kata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Tentu saja di dalam Al-Quran, kata-kata di dalam Al-Quran bahasa Arab ya, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, termasuk al-afwa ini. Al-afwa ini membentuk kata maaf. Al-afwa, wa'mur. Nah, coba ini bahasa Indonesia lagi, wa'mur. Di dalam bahasa Indonesia ada kata amar. Di dalam disiplin hukum ada amar putusan, ya kan? Yang kuliah hukum siapa? Nah, itu kan ada amar putusan. Amar artinya berarti perintah, berarti wa'mur dan perintahkanlah bil urfi, dengan yang baik, ma'ruf. Nah, itu juga sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Arofa itu artinya mengenal. Maka ada yang anak-anak muda pacaran diartikan dengan ta'aruf, saling mengenal. Padahal di dalam Islam ya nggak ada begitu, ya, nggak ada pacaran. Di dalam Islam itu nggak ada pacaran. Nah, kalau mengenal boleh, ya, diperintahkan kita saling mengenal. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Ini bahasa Indonesia lagi. Wa'arid, dan berpalinglah kamu Muhammad, berpalinglah anil jahilina, dari orang-orang bodoh. Nah, tadi pertanyaannya sudah bagus, karena asumsi dasar kita adalah kalau ada orang bodoh maka kita harus mengajari atau meninggalkan. Harus mengajari, ya. Kok ini malah disuruh meninggalkan? Kan aneh gitu. Betul. Maka kalian harus memahaminya dengan baik, tidak hanya secara literal teksnya, tetapi juga harus pahami konteksnya. Yang diperintah ini siapa berarti? Yang diperintah adalah Nabi Muhammad. Yang diperintah untuk menjauhi tadi, berpaling tadi adalah Nabi Muhammad. Nah, padahal tadi itu, ya, orang yang tidak tahu mestinya didekati, kemudian diberitahu, begitu, ya. Nah, saya ingin memulai dari yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4. Catat ini, kalau belum tahu catat, kalau sudah tahu ya boleh nggak dicatat. Caranya, cara belajar itu, catat yang kalian anggap penting, hafalkan yang kalian anggap paling penting, begitu caranya. Gimana? Catat yang kalian anggap penting dan hafalkan yang paling penting. Nah, Al-Quran ini paling penting, maka harus kalian hafalkan. Hadis itu paling penting, maka harus dihafalkan. Yang lain cukup dicatat, ya. Tapi kalau Al-Quran dan hadis wajib kita hafalkan. Bagi kita ini wajib menghafalkan, karena kita nanti akan ditanya oleh banyak orang. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 kategori. Manusia terbagi menjadi 4 kategori. Pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nih kalimatnya bagus nih. Rajulun, orang, yadri, yang tahu, wa yadri, dan tahu, annahu yadri, bahwa dia tahu. Orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Maksudnya adalah orang yang tahu dan dia sadar bahwa dia tahu. Kesadaran itulah yang akan membuat dia menjadi terpanggil. Terpanggil itu bahasa Inggrisnya apa? Terpanggil, panggilan. Calling, ya. Calling itu buku siapa itu? Bukunya Max Weber, itu memperkenalkan tentang namanya Beruf namanya. Bacanya gimana? Saya nggak ngerti itu. Beruf itu adalah panggilan. Itu loh, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Itu ada orang bekerja itu karena panggilan, gitu. Kenapa kok kita harus bekerja? Karena kita harus membantu banyak orang, misalnya gitu. Itu namanya panggilan. Nah, seperti ini juga panggilan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, itu adalah kualitas yang membuat orang jadi terpanggil. Orang terpanggil untuk mengajar. Saya misalnya ini terpanggil untuk mengajar, kan nggak ada yang bayar, ya kan? Ini ada yang bayar saya apa enggak? Ada kan? Gratisan, ya kan? Itu karena perintah Al-Quran bahwa kita harus mengajar, karena ilmu itu adalah warisan dari Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah yang mewarisi para nabi. Kalau warisan itu berarti gratis apa enggak gratis?
gratis ya, maka harus disampaikan secara gratis. Maka kalian harus alim majjanan kama ulim tamajjanan. Ajarkanlah secara gratis sebagaimana kalian diajar secara gratis. Di sini gratis kalian diajar ya. Nanti kalian ngasih uang saya boleh, tapi uangnya harus banyak kalau ngasih itu ya. Jangan sedikit, kalau sedikit nggak saya terima. Saya kalau dikasih uang sedikit nggak saya terima. Kalau banyak baru saya terima. Kalau tebal itu ya baru saya terima. Tapi kalau kecil nggak saya terima. Kalau kecil itu berarti orangnya masih butuh. Tapi kalau tebal itu berarti orangnya sudah nggak butuh. Berarti uangnya bisa saya gunakan untuk bikin program-program di sini, di tempat lain, program menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau kecil-kecil ya enggak. Maka Rizky, pertanyaan ini nanti ini ya diganti dengan uang berapa per minggu? 70 juta. Ya, akan kirim 70 juta. Nanti kalau sudah kaya ya, insya Allah. Nah, tadi itu harus ada panggilan. Orang yang alim dan dia sadar bahwa dia alim, dia akan punya panggilan. Panggilan untuk mengajar, untuk membuat orang lain jadi tahu. Nah, ini adalah orang yang kategori tertinggi. Orang kategori kedua menurut Al-Ghazali adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ini adalah orang yang lalai. Dia adalah orang yang paham tentang agama, paham tentang persoalan, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada orang-orang lain yang harus dikasih tahu juga. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan prinsip Islam di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Loh, itu kaitannya begitu. Kalau tidak begitu berarti dia menjadi orang yang tercela. Kualitasnya bagus secara pribadi, tapi kemudian jadi buruk karena dia tidak mau menjalankan kewajibannya. Dapat ilmu, kalian ini diajari di sini, kemudian nggak mau ngajari orang lain. Nah, itu berarti orang yang tidak mengetahui tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, kalau ketiga berarti apa? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Berarti orang yang bodoh tapi dia sadar, oh saya belum tahu nih. Maka dia kemudian orang bodoh, tapi dia sadar, oh saya bodoh nih, saya belum tahu. Maka dia kemudian belajar, ada kesadarannya. Nah, yang paling payah itu adalah yang nomor berapa? Nomor terakhir, nomor 4. Orang yang la yadri, rajulun la yadri, wala yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Apa yang akan terjadi pada orang yang tidak sadar bahwa dia tidak tahu? Ya dia tidak mau belajar, padahal dia tidak tahu. Orang tidak tahu tapi tidak mau belajar, maka selamanya akan menjadi bodoh. Diajari itu malah ngajari. Nah gitu ya. Dalam bahasa Jawa apa? Dikandani malah ngandani. Gitu. Coba nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang yang begitu. Kalau dikandani malah ngandani. Ya nggak Mbak Solihah? Mbak Solihah itu kadang-kadang dikandani malah ngandani gitu. Enggak? Alhamdulillah ya. Dikandani malah ngandani gitu. Itu kan payah namanya. Jadi orang yang tidak tahu kita kasih tahu, tapi malah ngasih tahu gitu ya. Nah, yang mana berarti? Kita harus bagaimana menghadapi ini? Kalau orang yang pertama, oke ya. Semoga kita menjadi yang pertama. Kalau yang kedua enggak oke, kita harus ingatkan. Orang yang ketiga, nah ini yang harus kita ajari. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ini harus kita hadapi, harus kita datangi, bahkan harus kita ajak agar mereka menjadi tahu. Nah yang terakhir ini juga tetap harus kita beritahu bagaimana caranya. Nah ini agak susah memang. Nah kalau sudah tidak bisa lagi, nah kita tetap harus berusaha dengan berbagai macam jalan. Nah kalau sudah betul-betul kita pastikan nggak mau misalnya, ya sudah ditinggal nggak apa-apa. Kalau ada yang lain yang bisa kita kasih tahu gitu. Tetapi ini ayat tadi itu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, itu ada konteksnya.
Jadi jahil dari kata apa itu? Jahilun dari kata jahala, jahala atau jahula? Ya udah, nggak penting ya. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yajhalu. Di dalam Al-Qur'an kan ada walakinna aktsarahum yajhalun, berarti yajhalu berarti ya yajhalu. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Walakinna aktsarahum yajhalun. Siapa mereka itu? Coba buka juz 8 halaman pertama. Walakinna aktsarahum yajhalun. Ingat? Udah ketemu? Nah, itu adalah bodoh juga di situ artinya. Ketemu? Halaman pertama juz 8. 20 kali 7 tambah 2. 142 berarti halamannya. Udah ketemu? 142 kan? Ya. Ayat berapa itu dari atas? Ya, ayat pertama kan? Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim qubulan kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, saya mau fokus kata yajhalu, jahil itu sesungguhnya apa itu maknanya? Ya. Kalau makna secara literal, boleh kalian memahami artinya adalah bodoh. Tetapi kita ingat satu tokoh yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam awal. Namanya siapa? Abu Jahal. Siapa tadi bilang Abu Lahab? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal berarti bapaknya Jahal. Bapaknya kebodohan. Maksudnya apa? Maksudnya bapaknya kebodohan itu. Bapak kebodohan itu adalah julukan ya, julukan. Nama aslinya siapa? Siapa nama aslinya? Nah, kayak gini, nanti kalau harus cari sejarahnya ya. Saya anjurkan sekali lagi, kalian harus mencari apa yang saya katakan, yang kalian nggak tahu, kemudian cari di Google caranya. Sekarang itu mudah sekali. Kalau dulu yang bisa mengerti begini-begini ini adalah orang yang punya kitab-kitab, yang punya buku-buku besar-besar. Sekarang mudah, semuanya bisa dilacak dengan sangat cepat. Ya, kalian tinggal ketik Abu Jahal, ketemu. Ya, kemudian cari referensinya di mana. Begitu caranya ya. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Ini orang pintar atau orang bodoh? Tidak hanya pintar-pintar banget. Ya. Maka zaman jahiliyah itu juga nggak bisa kita artikan dengan zaman kebodohan dalam arti kita itu nggak bisa. Artinya bukan begitu ya. Artinya bukan bodoh-bodoh kayak orang-orang di kampung kita misalnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan begitu. Justru orang-orang yang tidak mau baca, tidak mau nulis di sana dulu itu adalah orang yang sangat cerdas. Karena prinsipnya adalah kalau sudah bisa dihafalkan ngapain ditulis, ya. Ngapain dibaca? Justru mereka malu membaca itu. Karena kalau membaca kelihatan daya hafalnya itu nggak kuat, gitu. Maka tradisinya adalah tradisi hafalan. Al-Quran di awal juga tradisi hafalan. Kenapa Al-Quran menggunakan tradisi hafalan? Karena hadir pada konteks masyarakat yang sangat cerdas, ya, elit-elitnya itu cerdas-cerdas, memiliki daya hafal yang tinggi. Maka Al-Quran harus punya nilai ijaz, ya, kemukjizatannya itu harus melampaui itu. Jadi dia mudah dihafal. Maka sekali lagi hafalkan dengan baik, ya. Dia mudah dihafal. Nah, tadi itu berhadapan dengan orang yang salah satunya bernama Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah orang yang sangat pintar. Pintarnya itu nggak ketulungan. Maka pada usia kira-kira 25 sampai 30 tahun, Amr bin Hisham itu sudah menjadi anggota yang namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau di Indonesia mungkin yang paling pas itu adalah anggota MPR. Ya, MPR tahu kan? Tahu kan? Yang masih sanja-sanja itu tahu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Yang kecil-kecil, nah nanti catetin itu ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, nanti keluar di tes itu ya, ujian nasional, ya jangan sampai lupa. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Biasanya menjadi anggota MPR, menjadi anggota DPR umur berapa? Kalau di Indonesia itu yang paling kecil kemarin umur 25 tahun, ya.
Itu pun karena ya ada faktor-faktor, misalnya dibantu bapaknya dan lain sebagainya. Ya kalau sendiri ya nggak bisa gitu ya. Nah ini Amr bin Hisham dia menjadi anggota Darun Nadwah pada usia 25 sampai 30 tahun kira-kira. Ya kan kadang-kadang sejarah ini nggak mencatat dengan tepat, tapi kira-kira. Maka kemudian digambarkan pada saat itu kumisnya belum tumbuh. Kalau kumisnya belum tumbuh di sini siapa ini? Kumisnya belum tumbuh. Ustaz Rozak kan sudah tumbuh ya kan? Kalau kumisnya belum tumbuh berarti malah di bawah 25 tahun. Ustaz Rozak itu umurnya berapa? 27. Oh, sudah saatnya nikah dong kalau begitu ya. Belum. Sudah ada contohnya, sudah ada jodohnya belum? Belum. Wah, perlu kita cari kan kalau begitu ya. Kalau ada yang ini sudah. Oh, semoga lancar ya. Nah itu Ustadz Rozak kan sudah ada kumisnya. Umurnya 25 tahun. Berarti siapa? Amr bin Hisham kira-kira umurnya di bawah Ustadz Rozak, 24 tahun bahkan ya gitu. Nah dia sudah menjadi anggota Darun Nadwah. Kenapa? Karena saking pinternya. Biasanya menjadi anggota Darun Nadwah itu usia 40 tahun baru boleh gitu. Baru boleh masuk Darun Nadwah. Tetapi karena dia paling pintar, maka dia bisa masuk Darun Nadwah pada usia sangat muda. Karena saking pintarnya itulah, maka dia diberi julukan Abul Hakam. Hakama yahkumu hukman wa mahkaman wa hikmatan juga ya. Hakama yahkumu hukman wa hikmatan wa mahkaman, boleh dua-duanya. Hukman, hikman, berarti kalau hukman jadi hukum bahasa Indonesianya, hikmatan itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bahasa Yunaninya apa? Jangan lupa, kebijaksanaan bahasa Yunaninya apa? Sophia, ya kan? Maka kemudian menghasilkan filosofia. Filosofia menghasilkan kata filosof atau filsuf. Maka Abul Hakam itu artinya adalah filosof, yaitu bapak kebijaksanaan. Maka artinya adalah filosof. Karena dia saking pinternya, maka dia dijuluki filosof. Para filosof itulah yang mestinya mengelola negara sehingga bisa menjalankan itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah dia ini mewakili kaumnya gitu. Abu Jahal ini, Abul Hakam. Nah kenapa kok disebut dengan Abu Jahal? Abu Jahal itu adalah orang yang, ini salah satu versi sejarah mengatakan bahwa dia sesungguhnya pernah bercita-cita jadi nabi. Termasuk orang yang bercita-cita jadi nabi. Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa prediksi tentang akan adanya Rasul yang terakhir itu sudah ada. Maka banyak orang yang mempersiapkan diri jadi nabi, tapi ternyata enggak jadi. Ini salah satunya adalah Abul Hakam tadi itu. Ternyata dia enggak jadi. Kalau ada orang nyalon apa misalnya, biasanya ya, nih nyalon kepala desa. Misalnya ada 2 orang nyalon kepala desa. Yang satu jadi, yang satu enggak jadi. Biasanya yang satu jadi oposisi atau jadi teman? Jadi oposisi gitu. Dalam politik juga begitu ya. Di Indonesianya aja yang kadang-kadang agak aneh ya. Nah, tapi kalau ini ya benar-benar dia memiliki kebencian yang luar biasa kepada Nabi Muhammad gitu. Dia memiliki rasa iri dan dengki karena Nabi Muhammad dapat kenabian, sementara dia nggak dapat kenabian begitu. Nah, suatu ketika dia ditanya, kok Abu Jahal ini kok sangat memusuhi Nabi Muhammad ini kenapa? Ditanya oleh orang bernama Al-Akhnas. Al-Akhnas itu adalah pemimpin suku ya, namanya Bani Zuhro. Nanti kalian cari lagi, ketik caranya Bani Zuhro. Tulis bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, dua-duanya nanti akan muncul. Ya, mudah itu sekarang. Bani Zuhro. Al-Akhnas bilang begini kepada Nabi Muhammad, ya Abul Hakam, atara Muhammadan yakdzib. Wahai Abul Hakam, wahai Abul Hakam, apakah kamu pernah melihat Muhammad berdusta?
La qattu, dia bilang gitu. Qala la qattu, tidak sama sekali. Bal nusammihil amin, bahkan kami dulu menjuluki dia itu al-amin. Ya bahkan mungkin sampai pada saat dia ngomong itu masih dikenal sebetulnya sebagai al-amin. Bal nusammihil amin. Walakin akan tetapi idza kanatis siqaya warifada, ada yang nambah lagi wal kiswah gitu fi Bani Hashim fa ayyu syai'in, kemudian wa kanatin nubuwah fi Bani Hashim aidon fa ayyu syai'in li Bani Makhzum, kira-kira gitulah dialognya ya. Saya agak lupa dikit, tapi artinya adalah kami tidak pernah melihat Muhammad berdusta. Ya, bahkan kami menjulukinya sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya adalah bisa dipercaya. Maka kalian harus membangun yang namanya track record namanya. Kalian jangan pernah berdusta, kalian jangan pernah bohongin orang. Kalau kalian benar terus, nanti lama-lama kalian akan dikenal sebagai orang yang baik. Jangan suka meminta-minta. Nanti kalau kalian suka meminta-minta, nanti kalian akan dikenal sebagai itu peminta-minta, itu karakternya rendah. Maka bahkan kalian nggak punya duit pun harus pura-pura kaya kalian. Itu. Ya. Agar seperti di dalam Al-Qur'an, yahsabuhumul jahilu al-ghniya'a minat ta'affuf. Ta'affuf itu artinya iffah. Iffah itu menjaga diri. Kita itu nggak boleh minta-minta, gitu ya. Maka kalian harus berdaya secara ekonomi. Nah tadi itu nusammihil amin. Tetapi apabila tadi itu as-siqo ya, as-siqo itu apa artinya? Dari kata saqo yasqi siqoya, maka ada sholat istisqo, dari kata saqo tambah ista jadi istasqo, maka jadi istisqoan. Istisqo, sholat istisqo berarti sholat meminta hujan ya, meminta siraman. Nah kemudian airnya itu juga bisa dipakai untuk minum. As-siqoyah itu adalah peran memberikan minum kepada orang-orang yang haji atau umroh. Jadi kalau kalian nanti haji atau umroh, nanti kita haji umroh bareng-bareng mau. Yang bayar siapa? Saya yang bayar. Ya berdoa dong. Yang bayar siapa? Saya lagi. Ya kita doakan Bang Humed punya kambing berapa? 1.000, 6.000. Punya kambing 6.000. Nanti kita haji bareng-bareng. Ya. Nanti di sana kita akan bisa minum. Minum apa? Minum air zam-zam. Itu adalah minuman yang gratis. Itu peran koyak namanya. Itu dimainkan oleh Abdul Muthalib. Jadi sudah dijalankan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Kakek Nabi Muhammad. Ya, kakek Nabi Muhammad ini dulu punya hobi. Hobinya itu ngasih minum jamaah haji dan umroh. Maka dia dikenal sebagai orang hebat. Karena apa? Orang dermawan. Semua orang dikasih minum. Nah ini nanti ceritanya panjang nih as-siqoyah ini. Bahkan kemudian dulu kan air zam-zam itu, sumur zam-zam itu kan pada zaman siapa munculnya? Nabi Ismail. Kemudian jadi sumur kan. Nah setelah beberapa waktu ya, berabad-abad kemudian sumurnya ini ditutup oleh penduduk situ karena mereka mau diserang oleh orang dari luar. Daripada mereka datang ke situ mengalahkan mereka dan kemudian dapat sumurnya ditimbun aja sekalian, ditinggal pergi. Maka kemudian sumur zam-zam itu sempat hilang. Nah pada saat mau ngasih minuman tadi, Abdul Muthalib mengalami kesulitan karena terjadi kemarau yang sangat panjang. Maka dia kemudian mencari sampai keluar Mekah demi untuk bisa memberikan minum kepada jamaah haji dan umroh, begitu. Nah kemudian habis juga yang di luar-luar itu karena saking panjangnya itu kemaraunya. Maka dia kemudian berdoa, dia ingat bahwa dulu katanya ada sumur tua gitu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, dulu katanya ada sumur tua, tunjukkan pada saya Allah untuk saya gali kembali agar saya bisa memberikan minum kepada jamaah haji dan umroh. Kemudian dia mendapatkan ilham. Dia mendapatkan, kalau bahasa Jawanya apa? Wangsit, ya kan? Dia mendapatkan wangsit, sumurnya ada di situ loh, ya gitu. Kemudian dia gali kembali bersama dengan salah satu orang anaknya, namanya Harith. Selalu diganggu oleh orang-orang Mekah, jangan gali di situ, nanti Ka'bahnya bisa roboh gitu.
Nah, yang melindungi namanya Haris ini. Maka kemudian dia mengatakan, seandainya saya ini punya anak 10, laki-laki 10, kalau sampai dewasa yang bisa membantu saya, maka nanti akan saya sembelih salah satunya. Maka bapak Nabi Muhammad itu pernah mau disembelih. Tapi di sini kita stop dulu, nanti kepanjangan yang di situ. Ya, kemudian dapat sumur Zam-Zam. Akhirnya dia memberikan minum lagi. Sampai sekarang tradisinya. Itu namanya as-siqoyah. Kalau ada orang di kampung kita ini, di kampung sini misalnya, ngasih makan orang, ngasih minum orang, itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kalau orang kaya itu dihormati apa enggak dihormati? Dihormati. Omongannya dianggap benar atau dianggap salah? Dianggap benar, walaupun salah, ya kan? Kadang-kadang begitu, ya. Kadang-kadang begitu masyarakat kita itu, walaupun salah, dianggap benar. Kalau dia kaya punya jabatan, gitu. Nah ini karena kaya, maka kemudian dia dihormati karena memang orangnya juga baik, ya. Sangat dermawan. Itu as-siqoyah. Warifadah. Rifadah itu kalau di sini ya namanya catering. Ya. Maka Bani ini, nah ini sudah apa ya? Tradisi memberikan makan catering ini sudah sejak lama. Makanya Baninya Nabi Muhammad Bani apa? Bani Hashim. Itu namanya bukan nama asli. Bani Hashim. Hashim itu bukan nama asli, itu nama julukan. Nama aslinya siapa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kalian cari nama asli Hashim itu di Google, ya. Nah, nggak usah saya jelasin ini. Dia punya nama asli. Kenapa dijuluki Hashim? Karena dia pedagang besar ke luar negeri. Kalau pulang bawa roti. Kemudian rotinya itu sampai di Mekah diberikan kepada para tadi itu jamaah haji dan umroh, dilembutkan, dihancurkan. Jadi Hashim itu artinya adalah penghancur roti artinya. Jadi namanya penghancur roti. Misalnya siapa di sini namanya siapa? Tukang apa misalnya kan? Nah itu penghancur roti Hashim. Maka kemudian jadi Bani Hashim. Ya, orang yang menghancurkan roti untuk disuguhkan kepada tamu-tamu Allah di Baitullah yang haji dan umroh tadi itu. Berarti orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, orang pinter, orang bijak atau orang nggak bijak? Ya bijak pasti. Maka dia kemudian dijadikan sebagai pemimpin suku. Nah, bahkan namanya aja jadi nama klan Bani Hashim. Walakin idza kanat as-siqayah warifada wal kiswah, ada kiswah juga, ya. Kiswah itu apa? Dari kata kiswah artinya apa? Kiswah. Apa kiswah? Baju arti aslinya. Pernah dengar kiswah nggak? Kalau orang pulang dari haji itu dapat kiswah itu. Yang bohong-bohong itu ya. Jangan percaya itu, ya. Itu bohong-bohongan tuh. Banyak yang bohong, ya. Hampir 100% bohong itu. Yang begitu-begitu itu. Kalian jangan percaya pada yang tahayul begitu. Ya, ini kiswah Ka'bah mengandung ini itu dan lain sebagainya. Itu hanya orang-orang bodoh yang bisa dibohongi dengan begitu-begitu, ya. Nah, kiswah itu adalah pakaian artinya. Jadi kelambunya Ka'bah itu namanya kiswah. Jadi setiap kali mau ada haji umroh itu kelambunya diganti. Yang ganti siapa? Ini Bani Hashim juga gitu. Berarti yang ganti itu kira-kira orang kaya atau orang miskin? Kaya. Gimana mau miskin? Kalau orang miskin kan baju sendiri aja nggak ganti-ganti ya. Ya, baju ganti berapa kali nih? Afan? Sehari ganti sekali atau 2 kali? 3 kali? Sehari ganti 3 kali? Luar biasa. Yang ngajari siapa? Mbak Ica ya? Gitu. Karena dia sudah tercukupi pakaiannya, sandangnya, pangannya, gitu. Maka kemudian bisa mengganti baju Ka'bah. Orang hebat berarti? Kaya? Kaya. Maka kalian harus kaya. Gak boleh gak kaya. Orang Islam itu gak boleh miskin, harus kaya. Ya. Perintah di dalam Al-Quran itu hanya bisa kita jalankan secara total, keseluruhan kalau kita kaya. Kalau orang miskin, ya enggak. Nah, kalau miskin bisa enggak? Kalian dapat ini, diperintahkan oleh Al-Quran, berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Yang diperintah orang kaya atau orang miskin itu? Yang diperintah zakat itu berarti orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi yang miskin enggak dapat perintah itu, ya, enggak bisa melaksanakannya. Kita kalau kaya, ya, kita yang kayalah yang bisa menjalankan secara keseluruhan. Kemudian tadi itu di masyarakat juga dihormati. Tapi kemudian jangan mentang-mentang karena kaya, ya.
Nah, kaya, bijaksana seperti Abdul Muthalib, ya. Itu orang-orang yang bijaksana. Kalau tadi apa? As-siqayah, ar-rifadah, al-kiswah di Bani Hashim, lalu an-nubuwah berarti apa? Kenabian, lalu kenabian juga di Bani Hashim, lalu Bani Makhzum ini dapat apa? Gitu. Abu Jahal itu pemimpin Bani Makhzum. Nah, mereka selalu bersaing di dalam tadi itu memperebutkan kehormatan, kepercayaan, gitu. Ya, bersaing. Nah, ternyata yang unggul adalah Bani Hashim. Sudah dapat siqayah, ar-rifadah, al-kiswah. Kemudian ada lagi di situ an-nubuwah. Lah, kalau di situ ada nubuwah, ya kami KO, kira-kira begitu. Kami dapat apa gitu. Makanya begini ya, ini santri-santri semua. Ini kan ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah. Yang NU siapa? Tunjuk jari. Tunjuk jari yang NU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak banget. 80% ya. Yang Muhammadiyah mana? Ada yang Muhammadiyah? 1, 2, 3. Mana? 4. Terus 5. Aisyah? Muhammadiyah juga kan? Ada berapa? Ya kira-kira 20%. 20% ya? 20 atau 30? Ya 30% lah, jangan dikit. 30%. Kalian ini 70% NU, 30% Muhammadiyah. Alhamdulillah bisa bergaul bersama-sama. Nah, ini tugas kita untuk membuat masyarakat kita itu tidak fanatik pada organisasinya. Nanti kalau fanatik pada organisasinya bisa seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu karena fanatik pada sukunya, ya, tidak mau yang lain dapat tadi. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut sebagai karunia Allah. Kenabian itu karunia. Ya. Kalau yang kelompok lain mendapatkan sesuatu, maka yang lain lagi menjadi iri dengki misalnya. Teman kalian dapat suami cakep misalnya. Kalian senang apa enggak kalau punya teman suaminya cakep? Senang? Senang kan? Kenapa kok senang? Karena teman kita jadi bahagia gitu loh. Kita itu harus senang melihat teman kita senang, susah melihat orang lain susah. Tapi yang sering terjadi adalah sebaliknya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu payah namanya ya. Nah ini sama ini. Jadi Abu Jahal itu nggak suka Bani Hashim mendapatkan kesenangan. Maka dia kemudian tidak mau menerima kenabian Muhammad Rasulullah. Begitu ceritanya. Nah, fanatisme itulah yang membuat dia menjadi orang yang sangat beringas. Otaknya jadi tertutup, pikiran yang penuh dengan hikmah itu jadi tertutup. Maka kemudian apa yang dilakukan? Dia menghalang-halangi Nabi, ya kan? Terus membunuh siapa? Ayo, siapa tahu? Abu Jahal bunuh siapa? Syahidah pertama kali dalam Islam siapa? Sumayyah. Itu dibunuh Abu Jahal kan? Kalau nggak salah itu ya. Nah, coba nanti dicek ulang ya. Dicek ulang. Nah, karena tindakan-tindakan yang tidak masuk akal itulah maka kemudian dijuluki Abu Jahal, berkebalikan dengan Abul Hakam. Jadi Jahal itu artinya berkebalikan dengan Hakam. Jadi Abul Hakam jadi Abu Jahal, begitu. Kenapa? Karena orang kalau sudah fanatik itu kepintarannya jadi hilang, kebijaksanaannya jadi hilang. Pokoknya dia salah gitu kan. Pokoknya jangan sampai dia. Pokoknya harus kita. Loh, jadi begitu. Nah, maka kadang-kadang tadi organisasi-organisasi apapun, organisasi kemahasiswaan, organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, itu bisa membuat orang jadi jahil. Maka orang-orang yang begitu itu menjadi Abu Jahal ya. Nah, ini saya ingatkan. Sebenarnya ini yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain. Abu siapa lagi? Ya, Abdul Muthalib, Abu Thalib ya, Abu Thalib juga. Itu adalah simbol. Simbol apa? Bahwa kalian nanti kalau berjuang akan berhadapan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Abu Jahal itu orang di kampung kalian yang sesungguhnya dia pintar, yang tahu bahwa kita ini benar, tapi kemudian dia tidak mau menerima. Kenapa? Karena takut kehilangan pengaruhnya, karena takut dia kalah oleh kita misalnya.
Nah, dan kalian jangan jadi Abu Jahal bagi orang yang lain yang pintar juga, misalnya begitu, ya. Jadi Abu Jahal akan selalu ada sepanjang sejarah. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Istrinya siapa? Namanya Ummu Jamil. Ya kan? Sampai turun tabat siada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab. Bacanya begitu ya, jangan dilanjutkan zata lahabiu wa mra'atu, jangan begitu. Karena ini adalah rima yang berakhiran dengan huruf qalqalah. Tabat siada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Loh, qalqalah semua kan? Nah, ini diantara keindahan Al-Quran. Nah, ada Abu Lahab, ada Ummu Jamil, istrinya tadi itu nggak disebut dalam Al-Quran, tapi namanya Abu Lahabnya disebut. Ya, lahab itu artinya apa? Lahab bukan lahap makan, ya kan? Tapi pipinya itu merah itu. Ya, lahab menyala gitu. Nah, Abu Lahab itu adalah orang yang sangat memusuhi Nabi. Padahal Nabi itu adalah ponakannya. Artinya apa? Belum tentu saudara kalian juga senang kalau kalian mendapatkan sesuatu yang baik. Maka bisa saja mereka memusuhi kita. Apalagi tadi Abu Thalib. Tapi ada juga orang yang walaupun tidak mau menerima kita, gagasan-gagasan nggak diterima, tetapi tidak mengganggu kita. Ya ada, malah mensupport kita kadang-kadang. Siapa itu? Abu Thalib namanya, dan lain-lain, ya. Tapi jangan lupa, insya Allah akan ada orang-orang yang selalu bersama dengan kita. Seperti apa? Abu Bakar, Umar. Kalau bergaul juga begitu, jangan pilih-pilih. Nanti kalau kalian sudah punya karakter yang kuat, ya bergaul sama siapa saja. Ya, orang-orang yang baik kita ajak bergaul, tentu saja kita ajak bersinergi. Yang nggak baik ya jangan kita hindari juga. Tetapi kalau ada orang yang pintar tadi itu, Abul Hakam tadi itu, orang yang sebenarnya pintar, tahu bahwa kita benar, tapi karena fanatismenya, karena kepentingannya, jadi ada interestnya, berarti namanya, ya. Dia punya kepentingan sendiri, yang takut hilang ya, kemuliaannya, hartanya, dan lain sebagainya. Maka walaupun kita ajak untuk baik, nggak akan mau. Karena nggak akan mau itulah maka, udahlah Allah kemudian menghibur Nabi Muhammad, wa'arid anil jahilin, gitu aja. Nah, itulah orang jahil. Orang jahil itu adalah orang yang fanatik buta. Kemudian dia tertutup pikirannya. Pikirannya itu tertutup. Nah, ayat ini, ya ini coba ini perhatikan. Ini untuk menghafalkan ayat-ayat di surat-surat awal. Itu penting konsep-konsep begini nih. Misalnya nih ya, coba dibuka di halaman kedua surat Al-Baqarah. Itu kan ada ayat itu. Siapa? Kasusnya siapa itu di situ? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Ini juga orang fanatik nih. Kalau kalian buka tafsir ini ya, di tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, semuanya itu mengatakan bahwa innal ladzina kafaru di sini yang dimaksud dengan alladzina kafaru. Kita artikan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Nah, di sini mengartikannya harus seperti arti literal yang kita bahas tempo hari. Kafaru berasal dari kata kafaro ya. Kafaro artinya apa? Menutupi artinya. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru menutupi sama mereka. Menutupi apa maksudnya? Menutupi informasi bahwa ada kebenaran yang akan muncul. Siapa itu? Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Maka alladzina kafaru di situ diartikan, dimaknai, ditafsirkan dengan al-Yahud wan Nasor. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tentu saja tidak semuanya, kebanyakan mereka. Sawaun alaihim. Ini khobarnya bisa di sini, bisa. Iku sawaun alaihim. Sawaun sama saja alaihim atas mereka. A'angdarta. Apakah memberi peringatan sapa kamu? Hum ing mereka alladzina kafaru. Amlam tungdir, atau tidak memberikan peringatan sapa kamu Muhammad. Hum ing mereka iku la yu'minuna, tidak beriman sapa mereka alladzina. Kenapa kok mereka enggak mau beriman?
Karena mereka sudah fanatik. Sudah pernah kan saya jelaskan, ini sering ini saya ulang. Mereka adalah orang-orang yang fanatik. Orang Yahudi itu orang yang fanatik, bahwa mereka adalah umat terpilih. Maka mereka kemudian yakin bahwa Rasul yang terakhir itu berasal dari Bani Israel, keturunan siapa? Keturunan Yakub. Berarti Bani Israel itu adalah anak-anak keturunan Israel. Israel itu adalah nama aliasnya siapa? Yakub. Nah, berarti Bani Israel itu sesungguhnya adalah anak-anak keturunan Yakub, begitu Bani Israel itu. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang fanatik buta tadi itu, ya, sama saja kamu berikan peringatan atas mereka atau tidak kamu berikan peringatan, maka mereka itu, ya, mereka itu tidak akan pernah mau beriman. Nah, kalau mereka diajak untuk beriman nggak mau, itu perlu diajak apa enggak? Gimana? Kalau sudah diajak, ya, udah diajak berkali-kali nggak mau, masih mau dilanjutkan? Yang nggak perlu. Maka perintah Allah kemudian fa'arid, ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Gitu. Nah, jadi konteksnya ini Rizky, ya, kok malah disuruh untuk berpaling? Nah, konteksnya begitu. Karena apa? Karena nggak ada gunanya. Ya, orang yang begitu tuh, yang sudah fanatik buta itu, kita benar pun akan dianggap salah. Apa yang harus dilakukan? Kita cari yang lain aja yang mau. Ya, yang lain yang mau kan masih banyak. Ya, yang lain kita ajak, kita ajari. Yang mau tadi itu, yang rojulun layadri wayadri annahu layadri. Nah, ini di sini ini kan orang-orang yang kategorinya apa? Ya, rojulun layadri wayadri annahu layadri dulu. Nah, kemudian meningkat, nanti rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Maka kalian mulai dari sekarang harus berpikir, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, mulai dari ilmu alatnya, kemudian bisa, dan kemudian ajarkan yang sudah kalian pahami. Begitu ya, Rizky? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah.